Host panik ketika Gus Nur menyampaikan hal yang di luar dugaan. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Gus? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Gus, saya langsung to the point aja ya, nggak apa-apa. Soal pemilihan podcast ijazah palsu Jokowi saat itu, Anda merasa jadi korban political trial atau bukan? Iya, 1.000.000% saya korban politik. Saya korban kriminalisasi hukum. Kenapa Anda merasa begitu? Kenapa Anda merasa Anda sebagai korban? Selama 10 tahun rezim Jokowi, saya orang yang paling kritis. Saya orang yang paling marah. Bahkan setiap menit mungkin hidup saya itu saya persembahkan untuk marah kepada rezim, kepada sistem, kepada semua kebijakan rezim Jokowi. Maka sejak itulah saya diserang habis-habisan, ya, dibunuh karakter saya, dibunuh ekonomi saya, usaha saya oleh relawan-relawannya. Tiada hari tanpa bertarung di medsos, pengajian-pengajian saya dibubarkan, saya beli tanah bangun pesantren dibubarkan, di mana-mana saya didemo. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi sekarang setelah menerima amnesti, apa rencana Anda? Apa yang akan dilakukan, Gus Nur? Nah, jadi begini, sebelum saya bahas masalah itu, Mbak, jadi saya menyempurnakan tadi Bang Rismon dan teman-teman tadi itu. Jadi memang 10 tahun rezim Jokowi itu benar-benar rezim laknatullah kalau bahasa saya ini. Ya, Oke. Jadi kita fokus. Seketika itu pun host panik atas pernyataan Gus Nur. Di bagian Anda diberikan amnesti ya, Gus Nur. Silakan. Ya, saya amnesti itu turun kan setelah saya bebas. Ya, setelah saya di luar hampir 4 bulan baru amnesti itu turun. Jadi ya, tapi bagaimanapun juga tetap saya syukuri. Terima kasih Pak Prabowo. Sekecil apapun nilainya tetap saya syukuri. Paling tidak saya sudah tidak perlu lapor lagi ke Bapak setiap bulan kan. Tapi ya selebihnya insya Allah tidak ada nilai apa-apa. Saya sudah menjalani hampir 4 tahun. Jadi menurut Anda saat Anda mendapatkan amnesti juga merasa politis ini? Ya sangat politis. Ini kan ada 1.000 lebih yang diberikan amnesti. Ya. Tentu sekian persen ada yang benar-benar keadilan, benar-benar hukum, ya kan? Tapi tentu ada yang sekian persen itu ya 1.000% politis. Jadi Anda kecewanya nggak cuma ke Jokowi, tapi juga ke Prabowo? Ya, saya kecewa sama Pak Prabowo. Karena ini feeling saya, ini apa ya, analisa saya. Jadi kalau, dan saya boleh beranalisa seperti ini. Kalau Pak Prabowo ini terus saja bersanding dengan Gibran, bersanding dengan Pak bayang-bayang masa lalu Pak Jokowi, maka insya Allah, tidak lama hukum alam akan bicara, Pak Prabowo pun akan tenggelam. Oke. Gitu. Jadi kan saya boleh pendapat seperti ini. Tadi di sebelahnya pendukung Pak Jokowi tadi ngomong seperti itu, boleh toh kita hargai. Saya juga boleh berpendapat seperti ini. Gitu. Kita tunggu nanti waktu yang menjawab. Oke, Gus Nur, saya punya pertanyaan ke Gus Nur sekarang. Analisa saya yang benar. Oke, Gus, saya punya pertanyaan. Sekarang ini juga ramai soal kasus ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan oleh Roy CS. Tanggapan Anda gimana? Dilaporkan Jokowi maksud saya, sorry. Terhadap Roy Suryo. Terus berjuang, enggak apa-apa. Terus berjuang. Walaupun kalah menang nanti biar hukum Tuhan, hukum Allah yang memutuskan. Terus saja berjuang, Bang Rismon terus berjuang sebagaimana saya dulu juga berjuang selama 10 tahun. Jadi gini Mbak, saya sempurnakan, saya ini dilaporkan oleh orang yang sama sekali tidak punya legal standing dari Pak Jokowi. Nggak pernah ketemu Pak Jokowi, nggak pernah menghadap Pak Jokowi, dilaporkan saya. Penghinaan nama baik Pak Jokowi. Tapi diproses. Sebentar, Pak Norman. Oke, baik, silakan Pak Norman. Diproses, langsung ditangkap. Oke, Pak Norman, silakan. Ya, Pak Ustadz, saya memahami Pak Ustadz benci dengan Pak Jokowi. Ya, sangat benci. Saya mau ngomong apa kalau orang udah benci, mau diajak ngobrol juga nggak bisa. Tidak. Ya. Tidak, saya mau tanya, saya tidak benci sama Pak Jokowi. Sekarang Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden. Nah sekarang presidennya adalah Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo mau dikutak-kutik lagi ijazahnya? Ini pertanyaan saya. Sepertinya Pak Norman tidak paham mengapa ijazah Jokowi dipersoalkan, jika bukan karena Bambang Tri yang mempunyai dugaan berikut bukti-bukti. Dan buku Jokowi Undercover yang ditulis Bambang Tri semakin menguatkan dugaan
bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Sedangkan Presiden Prabowo Subianto, tidak ada dugaan apapun terkait ijazahnya. Itu artinya semua orang meyakininya, bahwa tidak ada masalah terkait ijazahnya. Apakah Anda mau Saya kutak-kutik tidak. ijazahnya Pak Prabowo? Itu tolong dijawab. Ini Pak Rismon juga Saya nih. tidak. Ya kan? Ahlinya Ya, nih. Saya jawab, jangan dipotong ya. Saya tidak pernah benci sama Pak Jokowi. Agama saya melarang benci sama orang. Yang saya benci sistemnya, kebijakannya, rezimnya, bukan orangnya. Dosa kalau membenci orangnya itu. Nah, yang kedua, saya yakin ijazahnya Pak Prabowo asli. Saya yakin, aku yakin. Jadi tidak dikutak-kutik Ya, ya? tapi kalau dikutak-kutik. ijazahnya Pak Jokowi, sampai saya di penjara 4 tahun, ijazah aslinya tidak pernah muncul di sidang. Saya pernah ngomong sama jaksanya, Pak Jaksa, hadirkan ijazah aslinya di sini di depan hakim. Kalau ada, saya cium kakimu. Dan saya siap minta maaf kepada keluarga besar Pak Jokowi. Saya sempat katakan itu di sidang, di depan Pak Hakim. 6 bulan sidang tidak pernah ada ijazah aslinya. Tapi tetap diputus 4 tahun. Dan saya tidak benci sama Jokowi sampai sekarang. Saya marah sama Tapi Anda kebijakannya. kecewa dengan sistemnya. Tahan dulu, Gus Nur, bagaimana? Bang Rismon, Seandainya sedikit-sedikit, seandainya ini, maaf ya, seandainya Pak Jokowi wafat, meninggal nanti suatu saat, saya mau mensolati jenazahnya. Oke, Nah, baik. nggak ada urusan Salahnya sama Pak Baik, Jokowi Gus yang Nur. nggak mau, Pak. Baik, Gus Nur, sebentar. Dipotong dulu, Bang. Gimana tanggapan Bang Rismon? Ya, Dan apa yang dialami oleh Gus Nur? Bambang Tri dan Gus Nur inilah salah satu simbol kriminalisasi di zaman Joko Widodo. Ya. Padahal fakta terbaru kita dapatkan, ya Pak, ya lembar transkrip nilai Joko Widodo itu bodong, tidak ada tanda tangan dekan, tidak ada stempel. Berarti itu toilet paper itu yang ditampilkan oleh Dirtipidum. Ya, di UGM kalau mau lulus maka ada lembar transkrip nilai akhir. Itu ditandatangani semua yang berotoritas, pembantu dekan, yang ditampilkan Dirtipidum kosong semua. Itu zong. Ya, lembar pengesahan skripsi, lembar pengesahan penguji tidak ada, berarti tidak pernah diuji. Skripsi tidak pernah diuji berarti tidak pernah lulus sarjana. Belum lagi ya bukti-bukti yang lain. Ya, lembar pengesahan skripsinya sudah modern. Itu semua sudah menumpuk, menggunung dan bukti-bukti itu menjadi domain publik. Begitu loh. Bayangkan ya Gus Nur dan Bambang Tri dipenjara, dipidana, tetapi di pengadilan Jokowi menyerahkan apa? Fotokopi. Itulah bengisnya Joko Widodo. Oke. Memenjarakan rakyatnya. Tidak mau menunjukkan ijazah aslinya. Seharusnya. Ini yang bengis Bang Rismon apa Bentar. Jokowi sih? Iya. Saya ngomong dulu bro. Nih. Seharusnya sebagai presiden aktif saat itu, maafkan wargaku. Jangan ribut. Ini loh ijazah asliku. Boleh saya ngomong Pak Rismon? Harusnya begitu. Contoh Barack Obama langsung ditunjukkan tuh akta kelahiran di Hawaii. Bukan Ini memenjarakan bukan Amerika, warganya. Indonesia. Ya. Apa jawabannya? Gini, Pak Jokowi itu masih presiden kan? Waktu menuntut Gak ini perlu sih. saya jawab itu. Terus? Oke. Presiden itu dapat perlindungan. Ya, Undang-Undang nomor 39 tahun 2012. Presiden itu dilindungi negara. Dilindungi hukum. Itu undang-undang itu. Apa peraturan pemerintah bukan undang-undang? Peraturan pemerintah. Siapapun yang menghantam presiden, yang menyelamatkan presiden itu bukan presiden sendiri. Ini di sini. Relawan. Bukan relawan, lembaga-lembaga hukum. Ini ngomong apa sih ini? Nah, Ngomong apa gue barusan ya? makanya saya Siapa yang bilang, menghantam Joko Widodo? Rakyat menuntut ijazah yang Joko dipakai dia Widodo untuk pada capres waktu itu masih ditunjukkan presiden. ke publik. ya, Kok masih menghantam? dia dilindungi. Mungkin dilindungi seperti satwa langka. Presiden Filipina aja sebelum jadi
Presiden ditunjukkan ijazahnya, Presiden India juga. Begini. Joko Widodo mana? Begini, saya tahu Anda begitu benci dengan Lagi-lagi gaya para buzzernya Jokowi. Tuduhan benci terhadap Jokowi dimainkan. Padahal mencintai bangsa dan negara. Itu yang utama, dan yang namanya. Pejabat bisa saja melakukan kesalahan. Benci loh. Jokowi itu jadi presiden. Gak ada rasa Udahlah, benci. dari kalimat itu sudah Presiden. benci, mengandung unsur nafsu benci. Benci terhadap ketidakberesan para petinggi negara itu hal yang wajar. Bahkan suatu sikap terpuji jika berani melawan dan membongkar kebobrokan pejabat negara. Ya kan, menghina kita nggak mau ribut lah, ya kan? Sekarang sudah ada Yang paling kepolisian. marah adalah OCCRP di Belanda sana. Ya dah. Presiden terkorup nomor 3 itu paling hina. Mereka merendahkan Joko Widodo, bukan Silakan kami. aja, silakan, ya kan? Jadi silakan aja, Bung. Jadi sekarang ini sudah masuk di kepolisian, ya biarkan aja lah ancam nanti lagi. ya. Ya. Pengadilan yang Bosan kita lihat. Oke, Iya, jadi pemerintah ada- amnesti menceritakan itu kecewa aja. kepada Jokowi. Dua aras.